Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Tasikmalaya. Saya Ratna Nurhayati. Saya Ian Nawawi. Saya Nano akan melakukan demonstrasi konseptual modul 2.3. Coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bapak. Gimana kabarnya hari ini Pak ya? Alhamdulillah baik Pak. Ya terima kasih kalau baik-baik saja dan semoga saya juga pada saat alhamdulillah dalam keadaan baik dan juga sehat. Ya. Pak Ian, hari ini Bapak akan melaksanakan praktek coaching ya dengan bersama keluarga. Ya betul sekali Pak. Jadi rencananya hari ini saya akan melaksanakan coaching dengan Ibu Ratna. Iya baik. Tapi Pak mohon, sebelum melaksanakan coaching, bolehkah saya bertanya sebentar mengenai apa yang akan Pak Ian praktikkan nanti sama Bu Ratna? Baik, tentu saja boleh Pak. Ya terima kasih. Nah Pak Ian gini, nanti ketika praktik coaching berlangsung, bagaimana rubrik penilaian yang akan Pak Ian gunakan? Baik, nanti rencananya untuk rubrik penilaian saya akan menggunakan indikator sesuai dengan alur tirta begitu ya Pak. Iya. Yang mana dalam alur tirta itu yang pertama ada tujuan, kemudian ada identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Itu Pak rencananya. Iya baik. Nah selanjutnya Pak, nanti kompetisi coaching mana yang ingin Pak Ian kembangkan? Baik, di sini nanti saya dalam pelaksanaan coaching yang ingin saya kembangkan adalah mengenai kompetensi bagaimana coach ini bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang bersifat terbuka, kemudian nanti sehingga coach ini pada saat menjawab pertanyaan tersebut bisa sambil berpikir dulu ya langkah-langkah yang harus diambil itu seperti apa. Iya. Selanjutnya Pak Ian, bagaimana atau bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi Pak? Yang ingin saya observasi nanti yaitu saya ingin mengarahkan coach ini supaya lebih berpikir lagi dalam menggali ide-idenya gitu Pak. Ya, baik Pak Ian. Selanjutnya Pak Ian ya, berarti yang dilakukan Pak Ian itu atau dalam coaching tersebut Pak Ian lebih spesifik lagi ya. Jadi yang tujuannya supaya untuk mengarahkan coach supaya lebih berpikir lagi dalam menggali ide-idenya. Ya, baiklah, terima kasih Pak Ian atas jawaban Bapak. Sekarang Bapak boleh praktikkan coaching bersama Ibu Ratna. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ratna. Selamat pagi Pak Ian. Ada yang bisa saya bantu? Oh iya Pak Ian, saya itu lagi pusing. Jika Bapak ada waktu kosong, boleh kita berbincang sebentar, sekitar 10 menit atau 15 menit? Oh gitu. Boleh Bu. Kebetulan saya ada waktu kosong sekitar 30 menitan Bu. Santai ya. Ngomong-ngomong, apa yang Ibu ingin sampaikan? Begini Pak, saya itu sebenarnya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya. Jadi mungkin ini sedikit bercerita ya Pak Ian. Ya, siap Bu. Jadi gini, di kelas saya itu ada satu siswa nih, ketika pembelajaran dia itu tidak mau mengerjakan tugas. Ya. Ketika kita memberikan tugas tidak mau mengerjakan. Kemudian kalau kita beri PR kadang besoknya itu masih belum dikerjakan juga. Ya. Jadi saya pusing tuh, bagaimana ini anak supaya mau mengerjakan apa yang kita perintahkan itu. Ya, jadi selama proses pembelajaran itu ingin seperti anak yang lain gitu. Baik, memangnya Bu ada masalah apa dengan anak tersebut? Nah setelah saya telusuri, jadi saya itu
secara langsung. Pertama ternyata memang dia itu katanya kurang menyukai pembelajaran, mungkin karena monoton, juga apa ya, nggak tahu ada faktor yang lain. Saya belum sampai ke sana, maksudnya belum sampai ke bertanya ke orang tuanya, bertanya ke anak tersebut. Jadi dia itu merasa malas dan juga memang merasa jenuh. Baik ya. Ya. Baik, tadi Ibu bilang bahwa ada salah satu siswa yang memang kurang semangat belajar dan jarang mengerjakan tugas. Ya, Apakah Ibu sudah menelusuri penyebab dari masalah ini pada siswa tersebut? Saya sudah menyusuri sebetulnya. Jadi ketika di pembelajaran itu, nah setelahnya saya selalu bertanya ke anak, diajak diskusi, kenapa ini kamu tidak mau mengerjakan, ada masalah apa, memang kurang mengerti atau memang ada faktor yang lain sehingga kamu tidak mau mengerjakan hal ini. Sudah ditelusuri sampai sana, tapi memang jawaban anak itu tetap katanya malas dan memang kurang apa ya, kurang menyenangkan gitu. Begitu ya. Jadi kira-kira seperti apa gitu Bu, kondisi ideal yang Ibu harapkan gitu ya pada murid tersebut sebetulnya? Ya, kondisi ideal yang saya harapkan itu sederhana saja, Pak Ian. Saya itu mengharapkan murid tersebut bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik seperti siswa yang lainnya, mengerjakan tugas dengan baik, mengerjakannya dengan sebaik-baiknya seperti yang lainnya lah. Meskipun hasilnya tidak sempurna tapi dikerjakan. Oh begitu. Ya. Nah kalau begitu, apakah ada yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa tersebut begitu? Untuk meningkatkan motivasi apa ya? Iya, meningkatkan motivasi. Ada nggak gitu? Apa mungkin karena bisa dari metode pembelajarannya itu ya diperbaiki lagi. Jadi metode pembelajarannya berarti harus yang betul-betul dibutuhkan oleh anak tersebut mungkin, sehingga anak tersebut merasa termotivasi untuk belajar, untuk mengerjakan tugas pun mungkin nanti akan lebih apa ya, ingin lagi. Terus mungkin dari ice breaking mungkin Pak Ian bisa ya. Saya kan suka suka melaksanakan ice breaking. Cuman memang sedikit, paling di awal pembelajaran atau misalkan di akhir pembelajaran. Nah mungkin dari sini saya pikir dengan ice breaking akan membuat anak lebih bersemangat lagi. Jadi diperbanyak mungkin ya ice breakingnya. Baik. Jadi barusan Ibu sampaikan dengan sedikit menggunakan ice breaking atau mungkin bisa ditambah lagi supaya memang apa gitu ya. Kemudian apakah kira-kira ada lagi gitu Bu metode yang pernah Ibu terapkan kemudian berhasil dilakukan baik itu di kelas maupun di luar kelas? Ada nggak metode lain gitu Bu yang metode yang lain? Kayaknya ada Pak Ian. Saya itu dulu pernah anak ini bukan yang anak ini ya Pak Ian. Saya itu pernah melaksanakan ice breaking. Jadi ketika anak sudah tidak kondusif lagi, saya bawa keluar, kemudian di luar itu diberikan permainan-permainan sehingga timbul persaingan antar anak. Kalau sudah timbul persaingan kan ada semangat lagi untuk belajar. Nah, jadi ketika selesai dibawa lagi masuk ke kelas itu sudah dalam suasana yang baru. Jadi mereka sudah happy. Nah, jadi untuk pembelajaran yang baru itu sudah fresh. Iya, sudah fresh lagi. Sudah fresh, semangat lagi. Baik Ibu, sangat luar biasa sekali ya apa yang barusan disampaikan oleh Ibu. Saya bisa menangkap inti dari yang barusan Ibu sampaikan. Kemudian jika kita rating nih Bu dari skala 1 sampai 10 gitu Bu, kira-kira seberapa gitu Bu tingkat keberhasilan metode yang Ibu terapkan barusan dalam menarik minat belajar murid gitu. Kira-kira kalau di rating berapa? Kalau di rating, menurut saya itu ratingannya antara 7 sampai 8 bahkan bisa 9. Kalau memang metode tersebut diperbaiki sepertinya. Kalau untuk 10 mungkin terlalu sempurna. Iya. Untuk sekarang saya pikir ratingnya antara 7, 8 atau sampai 9 lah, maksimal 9.
baik, luar biasa sekali Ibu. Jadi dari metode yang Ibu terapkan itu berarti sudah baik gitu ya dalam menarik minat belajar siswa karena berada di posisi 7 sampai 8. Sangat luar biasa sekali. Baik Ibu, jika kita rating lagi nih angka 1 sampai 10 menurut Ibu tingkat keberhasilan metode untuk meningkatkan motivasi belajar di kelas gitu Bu. Kalau untuk di kelas sama aja Pak ya, kayaknya di kelas juga ratingnya menurut saya 7 sampai 8. 7 sampai 8 9. Oke, sudah bagus ya Ibu. Iya. Mudah-mudahan bisa ditingkatkan lagi nanti Amin, ya. amin. Nah, kemudian apa saja sih rencana yang akan Ibu lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya gitu ya mengenai tindak lanjut masalah yang tadi gitu ya. Ya. Untuk tindak lanjutnya ya langkah-langkah yang akan saya lakukan pertama kali dari diri saya sendiri. Jadi merubah cara pembelajaran, metode pembelajarannya jadi lebih bervariasi lagi sehingga anak termotivasi untuk belajar. Apalagi ya, kemudian ya diperbaiki dari activity-nya juga diperbanyak. Itu saja mungkin Pak Ian. Baik. Kemudian Ibu, siapa saja sih Bu yang bisa membantu Ibu dalam menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut? Siapa Bu yang akan Ibu libatkan? Yang akan saya libatkan itu sebetulnya banyak. Pertama dari kepala sekolah itu sendiri. Ya. Kemudian saya butuh bantuan dari teman sejawat. Kemudian dan dari orang tua anak itu sendiri. Iya. Itu ya dukungan dari sekolah, pihak sekolah dan juga dari orang tuanya. Iya, baik. Kemudian Ibu, kira-kira Ibu ini dalam melaksanakan langkah-langkah tersebut Ibu, kira-kira butuh waktu berapa lama gitu Bu? Kayaknya tidak bisa sebentar. Tidak bisa sebentar ya. Tapi insya Allah akan segera dilaksanakan ya. Ya. Dalam beberapa satu bulan mungkin bisa insya Allah. Iya. Saya kira. Baik siap dalam 1 bulan ya Ibu ya. Kemudian ya memang betul Ibu ya, tidak ada yang instan gitu ya, semuanya butuh proses. Jadi memang dalam menciptakan tujuan kita gitu, untuk mencapai tujuan kita itu memang butuh proses. Jadi wajarlah kita membutuhkan waktu yang agak lama. Baik, Ibu, jadi kapan Ibu nih bisa mulai melaksanakan rencana ini? Kalau boleh saya tahu. Secepatnya insya Allah mulai minggu depan mungkin saya sudah dimulai. Untuk minggu sekarang saya masih harus bertanya-tanya dulu dengan teman-teman saya. Nah, apakah yang saya ciptakan ini bukan ciptakan ya, misalkan RPP ini udah cocok belum? Jadi saya masih harus komunikasi dengan teman-teman, berkolaborasi. Baik, Ibu. Insya Allah minggu depan saya terapkan kan. Kemudian Ibu, pertanyaan selanjutnya, komitmen seperti apa nih Bu yang akan Ibu lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Komitmennya itu komitmen dari diri saya sendiri. Pertama, saya harus terus-menerus belajar. Belajar untuk mengupdate diri saya sendiri supaya kita harus mengikuti perkembangan zaman, sehingga ketika kita melaksanakan kegiatan belajar mengajar itu anak merasa senang dan juga merasa bahagia. Kemudian saya juga akan berkolaborasi dengan teman sejawat, melakukan praktik baik dengan guru-guru yang hebat di luar sekolah ataupun di sekolah untuk mengupgrade kompetensi diri saya sendiri gitu Pak Ian. Baik Ibu, jawaban yang sangat luar biasa begitu ya. Baiklah Ibu, semoga rencana yang Ibu tadi sudah dikonsep begitu ya, bisa berjalan dengan lancar. Kemudian bagaimana nih perasaan Ibu setelah kita berbincang-bincang ini Bu? Setelah kita berbincang sekarang, alhamdulillah ya Pak Ian, saya itu merasa senang. Jadi yang tadinya saya kan ada masalah gimana agak plong gitu. Agak plong. Beban yang ada di hati dan pikiran ini sudah agak plong. Karena tadi kan saya sudah menemukan solusi ya, setelah berbincang dengan Pak Ian saya menemukan solusinya. Harus gini seperti itu. Baik Ibu, sedikit
lagi ya yang saya tanyakan, apakah ada hal-hal lain nih yang ingin Ibu sampaikan nih sebelum kita akhiri nih percakapan ini, ada nggak? Saya rasa cukup Pak Ian. Ya. Terima kasih Pak Ian sudah meluangkan waktu Ya. untuk berbincang dengan saya, untuk mendengarkan curhatan saya. Mudah-mudahan dengan hasil ini, hasil dari kita perbincangan, saya tadi sudah mendapatkan solusi ya Pak Ian. Ya. Mudah-mudahan saya bisa melaksanakannya dengan baik. Terima kasih Pak Ian. Baik Ibu, sama-sama. Tentunya juga saya sangat senang begitu ya bisa mendengarkan curahan hati Ibu dengan unek-unek dan permasalahan Ibu gitu ya. Semoga kita bisa terus saling berbagi, kemudian bisa berbincang lagi di kemudian hari begitu ya Ibu. Dan saya ingin mendengar hasil dari yang Ibu tadi rencanakan begitu ya Bu. Siap, insya Allah Pak Ian. Nanti kalau misalnya saya sudah melaksanakan apa yang tadi saya rencanakan, insya Allah nanti saya sharing lagi dengan Pak Ian. Baik Ibu, saya rasa gitu ya untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian ya Ibu. Ya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa Pak Ian. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali Pak Ian. Saya tadi sudah menyimak, menyaksikan praktik kucing yang dilakukan Pak Ian sama Bu Ratna ya Pak. Tapi saya ada sedikit pertanyaan. Tadi kan Bu Ratna sebagai coach, yang sudah Pak Ian lakukan tadi saat coaching, apakah sudah sesuai dengan indikator ya Pak yang disebutkan di awal tadi oleh Bapak? Ya, baik Bapak, berdasarkan catatan saya nih Pak, bahwa tadi ketika saya coaching dengan Ibu Ratna memang itu sudah sesuai dengan dengan alur yang memang sudah ditentukan, yaitu dengan alur Tirta tadi begitu Pak ya. Ya. Kemudian coaching juga sudah memunculkan ide-ide kreatifnya gitu ya. Kemudian langkahnya juga sudah jelas, kapan mau dilakukan, kemudian jadi untuk rencana aksinya juga sudah terlihat. Ya. Nah, kemudian sudah muncul ide-ide yang harus dikerjakan begitu Pak. Iya, baik Pak. Tapi ini Pak Ian, tadi saya sudah mengamati ya jalannya kucing Bapak sama Bu Ratna ya. Jadi saya juga mohon izin untuk menyampaikan pengamatan saya gitu ya Pak. Ya. Jadi Pak Ian sudah mengajukan tadi pertanyaan yang berbobot kepada kucing, yaitu kepada Bu Ratna, sehingga ide-ide kucing itu sangat tergali Pak, sudah tergali sangat jelas gitu Pak Ian. Sehingga terlihat sudah runtut, juga kapan waktunya akan mengeksekusi ya Pak ya. Juga siapa saja yang akan membantu dan apa saja yang akan dibuat, seperti tadi media pembelajarannya seperti apa, strategi punya seperti apa, juga sudah sangat detail sekali tergali semuanya. Tadi saya menyimak dari pembicaraan Bapak yang sangat luar biasa sekali Pak, antara pembicaraan Bapak tadi sama Pak. Ya, kemudian Pak, dari ketiga kompetisi seorang coach ya Bapak ya, kedepannya Pak Ian mau mengembangkan kompetisi yang mana gitu ya Pak? Baik Pak, sebetulnya tadi itu saya ingin menggali kompetensi yang ada di coach itu lebih jauh dan ke pertanyaan dari bobot, tapi memang mungkin lebih eksploratif gitu Pak. Jadi lebih bisa menggali lagi potensi yang ada pada diri coach. Karena pada dasarnya gitu ya Pak, setiap orang itu punya potensi gitu ya. Semua orang punya potensi yang luar biasa. Namun memang bagaimana cara kita menggalinya, apakah bisa atau tidak menggali potensi yang luar biasa tersebut, begitu Pak? Iya, luar biasa sekali Pak Ian, apa yang Pak Ian utarakan dan Pak Ian sampaikan. Juga terima kasih atas waktunya Pak Ian. Saya mudah-mudahan kedepannya gitu Pak Ian bisa menjadi seorang coach yang sangat baik gitu ya Pak Ian. Amin Pak, amin ya. Terima kasih Pak. Ya, cukup sekian dari saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pak Ian.